kalau nisfu Sya'ban, kita lihat kalender tanggal 14 Sya'ban, selesai sholat maghrib, berarti antamak menjadi nisfu Sya'ban. Apa hebatnya itu nisfu Sya'ban? Di malam itu Allah memandang seluruh hambanya dengan pandangan rahmat. Apapun doa yang kita minta, kita panjatkan kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Siapa orang yang beristighfar meminta ampunan pada malam itu, maka semua dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah, kecuali dua. Yang mana yang tidak diampuni? Satu, yang melakukan dosa syirik. Tahu syirik, Ibu? Perkara menduakan Allah. Lainnya ki dompetna, tidak berdoa sama Allah, pergi ke dentoa. Cini-cini kisairon dentoa. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam itu adalah orang yang punya bombe. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pengajian atau ceramah yang akan diantarkan langsung oleh Bapak Ustaz Heri Irawan Al-Jafari. Dengan ini disilakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya dengar cara jawab salamnya ibu kayaknya naik di calon presiden ini. Semuanya semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadiratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketua, pengurus dan jamaah, adik-adikku remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim Jannatul Firdaus, dan ibu-ibu BKMT Kelurahan Panampu. Sudah cocok ibu ya? Yang alhamdulillah di kesempatan ini tak pernah berhenti untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat karunia yang tak terhingga, yang semoga nikmat itu pun dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin menuju ke jalur-jalur yang telah Allah ridhoi untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salawat yang selalu kita sebut-sebut juga di setiap waktunya, salawat itu pun akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi kita dunia dan akhirat. Tak terasa Bapak Ibu, kontestasi politik sudah berakhir, pemilu telah selesai, suara-suara yang telah kita salurkan sementara dalam proses rekapitulasi dan menunggu hasilnya. Dan bukan hanya suara kita yang direkapitulasi oleh KPU, tetapi khusus di bulan Sya'ban ini, amal-amal ibadah kita pun mengalami rekapitulasi dan akan dilaporkan ke langit selama 1 tahun. Iya. Makanya di bulan Sya'ban ini banyak yang bilang bukan di bulan istimewa Ustadz, karena dia diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kalau kita ingin melihat sinergitasnya, Rajab itu adalah bulan untuk kita menanam, dan bukan hanya sekedar ditanam saja Bapak Ibu. Kalau cuma ditanam tidak diapa-apai, bisa tumbuh atau tidak? Bisa tumbuh atau tidak? Tidak. Berarti di bulan Sya'ban ini waktunya untuk disiram, waktunya untuk dipelihara, dan nanti di bulan suci Ramadan kita tuai hasilnya. Apalagi kemarin alhamdulillah kita telah mendapati yang namanya nisfu Sya'ban. Iya.
Jadi nisfu Sya'ban ini Ibu setara dengan Lailatul Qadar. Cuma bedanya Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan, entah 21, 23, 25, 27 atau 29 tenanising. Tapi kalau nisfu Sya'ban, kita lihat kalender tanggal 14 Sya'ban selesai sholat maghrib, berarti antamak menjadi nisfu Sya'ban. Apa hebatnya itu nisfu Sya'ban? Di malam itu Allah memandang seluruh hambanya dengan pandangan rahmat. Apapun doa yang kita minta, kita panjatkan kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Siapa orang yang beristighfar meminta ampunan pada malam itu, maka semua dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah, kecuali dua. Yang mana itu yang tidak diampuni? Satu, yang melakukan dosa syirik. Tahu syirik Ibu? Perkara menduakan Allah. Lainnya ki dompetna, tidak berdoa sama Allah, pergi ke dentoa. Cini-cini kisairon dentoa. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam itu adalah orang yang punya bombe. Ada di sini orang suka bombe-bombe? Ada? Majelis taklim masa mau bombe-bombe? Ada bombe tak? Tidak ada di bombeku saya Ustaz, tapi saya suka bombe orang. Jadi sempat saya singgung di awal tadi, selesai nih pemilu Ibu nih, jangan karena pasangan 01, 02, 03 berbeda pilihan tak baru bombe-bombe itu politik Ibu ya, musimnya kan cuma 1 kali 5 tahun. Nah kita ini bertetangga, jangankan 1 kali 5 tahun, setiap hari pasti kita ketemu. Jangan sampai karena 1 kali 5 tahun ini membuat sehari-hari tidak baik mati. Menular nih kan banyak seperti itu. Yang biasa ngaji kanan kalau bikin kue semua mina kasih tetanggana, den baji, den jintu, den nenggap pangasing. Sekali na musim pemilu kita bilang aji kanan kenapa tidak mau kasih lagi den jintu, karena aja Prabowo na pilih. Kenapa nih Bang? Tidak ada hubungannya. Saya mau kasih tahu Ibu, nah politik itu kepentingan nah. Semua orang yang punya kepentingan akan masuk politik. Politik itu tidak ada lawan abadi dan tidak ada kawan sejati. Hari ini kau lawan, tapi besok bisa jadi kau kawan. Atau sebaliknya, hari ini kau kawan, besok bisa jadi kau lawan. Bukti, kalau anda percaya 2019 kemarin, Jokowi sama Prabowo, 2024, sama nih 2019 kemarin juga, Prabowo sama Anies, kan dia yang ngusungin jadi gubernur. Tapi sekarang, jadi politik memang permainan seperti itu, Bu. Jadi jangan terlena. Apalagi sampai baku kata-katai di Facebook, dede jangan maki. Cukup nih mereka saja orang-orang politik yang di atas yang melakukan seperti itu. Kita rakyat jangan nih mau terprovokasi. Makanya yang masih ada bombenya tidak diampuni dosanya oleh Allah. Supaya tidak bombe-bombe, jadi orang jangan suka jadi orang jangan suka gila urusan semua urusan orang mau nanui suami orang selalu mau urus, nah datang di suamimu. Anaknya orang selalu mau urus, datang di anakmu. Ini setiap pagi buka gorden jendela, anak dingintan di depannya. Setiap pergi sekolah itu yang gadis kah, pasti ganti-ganti laki-laki gonceng naik motor gali tirik namamu. Bagaimana tahu tidak ganti-ganti kah grade na pakai?
Nah bilang anakku saya tidak ada yang gonceng. Bagaimana mau digonceng? Nah, baru 2 bulan umurnya. Nah bilang kami anakku saya gadis juga tapi tidak ada digonceng. Iya kayak jelek kapan jadi tidak ada mau gonceng. Itu nih kalau kepo orang ya. Gitu. Makanya saya pernah ditanya Ustadz Her, apa resepnya orang supaya awet muda? Banyak yang bilang rajin kok senyum. Bukan. Karena kenyataannya banyak orang senyum di depan tetapi mencari tapi dari belakang. Resepnya supaya awet muda, jangan kepo. Kalau tidak kepo, tidak pucing. Banyak kepo, banyak pucing. Jadi caki, akhirnya mati. Jadi kita kembali lagi tadi. Masih berbicara masalah bulan Sya'ban. Kalau kita ingin melihat, ternyata di dalam bulan Sya'ban ini, Ibu, terdapat peristiwa-peristiwa yang hebat loh. Kita angkat yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu memindahkan arah kiblat. Awalnya kiblat sholatnya kita orang Islam, Bapak Ibu, itu belum menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, belum. Awal kiblatnya kita orang Islam sholat itu menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 17 bulan Rasul menghadap kiblat. Tetapi yang membuat Nabi jengkel, gelisai, karena ada kata-katanya orang Yahudi. Nabi bilang orang Yahudi, saya bahasakan saja. Nabi bilang, lihat nih orang Islam beda agamanya, tapi di tempat tertentu juga menjadikan kiblat untuk sholat. Nabi tidak enak dikasih begitu. Terasa dikasih bagaimana dong. Makanya Nabi itu selalu gelisah. Di bulan Sya'ban ini Allah turunkan perintah. Yang awalnya di Palestina kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram, Ka'bah. Kapan kejadiannya? Di bulan Sya'ban. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah sudah pernah melaksanakan umroh atau haji, pasti kita pernah jalan-jalan kalau ke Madinah, ada namanya Masjid Qiblatain. Pernah jalan-jalan ke situ? Pernah ya? Jadi pasti pernah jalan-jalan di situ. Nah aja pembimbing tak. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Karena di dalam masjid itu ada 2 mihrab. Yang mana itu mihrab Ustaz? Ini mihrab ini tempatnya Pak Imam, ini mihrab. Jadi 2 mihrabnya. Yang satu menghadap ke Palestina, yang satu menghadap ke Ka'bah. Jadi itu dibilang Masjid Qiblatain, dan itu menjadi saksi bahwasanya arah kiblat pernah berada di Palestina. Kemudian yang kedua, yang dibawakan oleh ibu-ibu tadi sholawatnya, ada satu perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Adalah perintah sholawat yang Allah tujukan untuk kita semua. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun itu selalu bersolawat kepada Nabi. Makanya kita dipanggil, diajak dan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki iman yang tertancap di dalam dirinya, sallu alaihi, bersolawat masih kepadanya. Kapan ayat ini turun? Pas di bulan Sya'ban. Makanya hebat itu. Dalam satu hari jangan lalu lepas untuk solawat. Jadi bukan hanya 1 kali 1 bulan majelis taklim pinampa solawat serta kasidah setiap hari. Ini namanya motivasi. Kelanjutannya setiap hari. Apalagi kalau kita melihat manfaat solawat itu luar biasa Ibu. Nah, iya. Ada namanya solawat Jibril. Pernah dengar Ibu? Solawat Jibril, pendek Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa dinamakan sholawat Jibril? Karena ini adalah sholawat yang diajarkan diajarkan kepada Nabi Adam. Siapa yang ajar ki? Malaikat Jibril. Makanya dikasih nama sholawat Jibril. Apa manfaat ini sholawat Jibril? Minimal selesai sholat maghrib kita baca sekuat dan semampu tak, maka itu akan menjadi magnet rezeki untuk kita. Jadi semakin banyak kita sebut, semakin besar itu magnetnya. Semakin sedikit kita sebut, ya sedikit pun magnetnya. Jadi kalau mau banyak mendapatkan magnet rezeki setelah sholat maghrib, itu tombol sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan berhenti Ustaz? Busa-busa di bawah baru berhenti. Sekuat semampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya sholawat busyroh. Pernah dengar? Allahumma sholli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Oke, nanti dilanjut sendiri. Lah bodoh itu. Nanti dilanjut. Ini intronya Ji. Siapa yang membaca sholawat busyra 41 kali setelah sholat subuh, maka di hari itu Allah kasih 3 poin. Yang pertama, Allah akan kasih banyak kabar gembira. Yang kedua, Allah akan mudahkan aktivitas tak. Dan yang ketiga, karena sudah mudah itu aktivitas, Allah angkat susahnya. Itu amalan khusus itu Ibu, 41 kali setiap selesai sholat subuh. Kalau sholawat Jibril tadi setiap selesai sholat maghrib. Ada lagi satu, namanya sholawat asygil. Pernah dengar? Allahumma sholli. Kalau lebih bagus di suaranya ibu-ibu daripada suaraku Zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa manfaatnya itu Ibu? Sebelum keluar rumah kita baca ini sebanyak 33 kali seperti kalimat zikir yang kita ucapkan setiap selesai sholat. Maka Allah akan jadikan itu sebagai benteng dirita. Dihindarkan dari orang-orang yang punya niat jahat sama kita di luar. Minimal begini Bu ketemu sama orang nalupai, nanti berpisah pakai bornai nggak padahal mau kualui tadi jomane. Kenapa bukan lupai? Karena ada benteng yang kita sebut-sebut sebelum keluar rumah kita. Oh tidak, kan dulu makanya kita berdiri ke sesat itu Allahumma sholli 33 kali reru pulang tuh duduk kita mentengin nempok. Jangan kalau kita nak pun puluh tahun duduk pakai sebelum keluar rumah. Tapi lebih bagus lagi menghadap ke depan pintu, bukan pintu karena kita mau keluar ini tuh menghadap kita. Udah sembahyang cocok. Jadi jadi PR ini untuk ibu-ibu BKMT dan ibu-ibu majelis taklim, hafal tiga ini nah. Kenapa saya suruh hafal karena manfaatnya luar biasa. Kita yang hafal, kita yang amalkan, ikat-ikat barakana, ikat-ikat. Yang pertama sholawat Jibril,
yang kedua solawat busyra, yang ketiga solawat asgil. Jadi itu harus menjadi hafalan taknah dan kita amalkan, insya Allah kita kemudian dapat kebaikan dan manfaatnya. Nah, selanjutnya lagi, amalan apa yang bagus dilakukan di bulan Sya'ban, Ustaz? Ada salah satu riwayat mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan Quran. Makanya kan nisfu Sya'ban kemarin ada satu amalan khusus dan mungkin selalu disebar di WA. Jadi tidak wajib dilakukan, cuma ini amalan dari ijazahnya ulama. Baca surah Yasin 3 kali. Ini kan setiap tahun kita lakukan, tapi tidak wajib nih. Cuma ada yang katakan tidak ada hadisnya, Ustaz. Memang tidak ada hadisnya, tapi ini ulama yang punya amalan. Kita mau ikuti, alhamdulillah. Kita mau amalan lain, no problem, tidak ada masalah. Iya. Amalan ini kenapa disuruh kita baca surah Yasin 3 kali? Karena setiap 1 kali kita baca surah Yasin ada satu permintaan hebat yang kita minta sama Allah. Iya. Makanya yang diminta itu 3. Yang pertama, setelah kita baca surah Yasin 1 kali, minta diberikan umur yang panjang. Kemudian kita baca surah Yasin yang kedua kali, setelah kita baca, minta diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Kemudian setelah kita baca surah Yasin yang ketiga kali, minta diberikan keteguhan iman. Itu menurut ulama. 1 kali, Ustaz, tidak masalah. Karena ada salah satu riwayat mengatakan di nisfu Sya'ban membaca surah Yasin minimal 1 kali mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa 1 tahun yang lalu dan keesokan harinya. Nah, makanya saya punya pesan tadi, Bapak Ibu-ibu, Pak, berbicara masalah Quran, 4 anak tak, 3 anak tak sekarang, paling tidak harus ada 1 yang kita jadikan penghafal Al-Quran. Jamaki polisi semua, jamaki tentara semua, jamaki dokter semua, apalagi caleg dah. Selesai ini serangan fajar, serangan jantung mami ini menunggu. Kenapa saya rekomendasikan, Ki? Saya angkat di dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Bapak Ibu. Kalau ada 1 orang saja anak tak penghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz, nah bukan juz 30, 30 juz. Di akhirat nanti, itu anak tak akan menjadi syafaat, bisa natarik 10 keluarganya untuk ikut masuk ke dalam surga. Tinggal dia mami pilih, mamanya, bapaknya, suaminya, istrinya, anaknya, saudaranya, datona, kakeknya, neneknya, 10 orang. Makanya paling tidak harus ada 1. Coba Nabi bilang ini lagi ibu-ibu keterlambat mau Ustaz, lompong asin ya anakku, cucu tak asin. Atau kalau bisa cari menantu penghafal Al-Quran. Daripada dapat menantu setiap malam minggu sampai jam 2 malam pulang depan pagar marah-marah dia misalkan dede pakai siri-siri. Minimal tidak bisa pakai jadikan anak tak penghafal Al-Quran. Kewajiban tak sebagai orang tua, semua anak tak harus bisa membaca Al-Quran. Karena di akhirat ditanya, Ki, kenapa cuma tahu kau bikin, tidak bisa nudidik anakmu? Makanya kasih masuk ke TPA, kasih masuk ke tempat-tempat mengaji. Ada TPA di masjid ini, ada TPA-nya. Berapa dibayar per bulan? Iya, 50. Kamu kan kita yang bayar, wajib cucu kita yang bayar. 50.000. Sekarang pertanyaanku, kira-kira mahal tidak ini 50.000 per bulan? Tapi kenapa masih banyak orang menunggak? Kalau kita pikir-pikir, Ibu, nah, tabe 50.000 ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tenaganya guru tak.
waktunya guru mengaji tak kasihan, apalagi perasaannya kak ada tuh itu biasa santri dari sana patotoina persik nyawa biasa guru aku dong. Diajar mulai dari A, Ba, Ta, Ta sampai dia khatam Al-Quran sadaqallahul azim modal 50.000. Dibanding kita kasih masuk anak taklis bahasa Inggris karena mau lulus di kampus nasional, berapa dibayar? Bukan 300 ribu, 1 bulan 3 juta itu. 1 bulan gitu. Ayam neng, ayam pang, ayam cong itu pelajaran. Yes, no, oke, I let you selesai. 1 bulan, nah ini dede. Luar biasa. Saya ingat itu di dekat rumah tahun lalu kan 15.000. Sekarang saya kasih naik nih Pak 20.000, kan 2024 nih jadi naik tongi 20.000. Itu pun kadang 15.000 masih ada yang menunggak 5 bulan tidak bayar kodok. 15.000 ini. Setengah mati nih guru mengajinya kasih tahu nak pulang kau kasih tahu mama nih. 5 bulan nih belum nabayar, jangan sampai terlalu lama menunggak tambah banyak lagi nabayar. Pulang ke rumah nak kasih tahu mamanya, mama nak tuh sempote-pote. Itu start lo kau sangin duit di mulut. Nah, bagaimana mau gemuk itu kodong guru mengaji? Berarti kamu kebanyakan guru mengaji kan kurus ki. Mana guru mengaji anak-anak ke di sini? Kamu nunggu di kodong. Kenapa nama mahal ki? Jadi itu. Kemudian yang kedua, puasa, Ibu Dek. Karena Aisyah pernah kasih tahu, saya tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa sebanyak dia berpuasa di bulan Sya'ban. Lantas Rasulullah jelaskan kenapa dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena dia kepengen sementara amalnya itu diangkat dilaporkan ke langit, beliau dalam keadaan berpuasa. Makanya di bulan Sya'ban ini belum terlambat Ibu, karena baru di pertengahan masih bisa kita puasa. Mau puasa apa? Tidak ada di puasa wajib di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah sebagai latihan juga Ibu. Karena beda itu nah, kalau kita sudah latihan memang puasa sekarang dengan nanti Ramadan baru puasa, kita pasti beda. Jadi orang yang nanti masuk Ramadan baru puasa, anjing biasa loyo-loyo. Baru hari pertama Ramadan sangat cini jam 3 nih, lamana jangan lupa jam 5. Karena puasanya kalau begitu kodong makruh. Sekalian nih juga bayar kalata. Ibu-ibu tabe yang masih punya kalah bayar mimam sekarang. Jangan tunggu dekat Ramadan baru dibayar. Ini tujukan lana 3 hari sebelum Ramadan baru nabayar. Bagaimana cara? Nah minus lagi sih. Mau puasa model puasanya Nabi, puasa Senin, Kamis, alhamdulillah. Atau ada namanya puasa Ayyamul Bid. Pernah dengar Ibu? Puasa yang dilakukan sebanyak 3 hari setiap pertengahan bulan. Puasanya siapa itu? Puasanya Nabi Adam alaihissalam. Sejarahnya, pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, dia kan dipisahkan sama istrinya Hawa. Nabi Adam ditaruh di India, kemudian Hawa ditaruh di Jeddah, Arab Saudi. Selama kurang lebih 40 tahun baku cari-cari, atas izin Allah dipertemukanlah mereka di satu bukit yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Kenapa dinamakan Jabal Rahmah? Karena sifat rahmannya Allah mempertemukan mereka berdua di sini. Dan menjadi tradisi sampai sekarang Bapak Ibu. Orang-orang yang mau cepat ketemu jodoh, kalau pergi umroh pasti ke sana, minta dipertemukan jodohnya cepat. Janda mau cepat ketemu jodohnya lagi, datang ke situ. Duda mau ketemu jodohnya ke situ. Tapi yang bahaya kalau suami pergi ke situ, Ibu, nampak lagi poin jodoh. Ada ini yang bahaya. Pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi,
Di dalam salah satu riwayat, saking panasnya itu atmosfer bumi yang ditembus, Ibu, Nabi Adam berada dalam keadaan yang gosong, mutung. Allah perintahkan 3 hari Nabi Adam berpuasa. 1 hari ia berpuasa, hilangi sepertiga mutungnya, gosongnya. 2 hari Nabi Adam berpuasa, hilangi lagi sepertiga gosongnya. 3 hari Nabi Adam berpuasa, putih, bersih, bercahaya kembali kulitnya Nabi Adam. Makanya ini juga biasa disebut dengan istilah puasa putih. Pernah dengar? Nah itu nih, Ayyamul Bid, puasa putih, puasanya Nabi Adam. Makanya ibu-ibu yang kurang modalnya beli skincare tapi tetap mau putih kulitnya, nah puasa setiap pertengahan bulan 13, 14, 15. Iya, tapi tidak lengkap tuh, aku rasa kalau perempuan itu cuma putih tapi pengen glowing deh. Iya, mesti glowing, apalagi kalau pergi pengantin ada fondasinya. Patilannya apa kamu ini kamu bening kuribalak kamaton. Mau ke apa puasanya Nabi Yunus? Cuma puasanya Nabi Yunus panjang, Ibu, 40 hari. Selama dia disimpan di dalam perutnya ikan paus biru. Di akhir 40 hari itu Nabi Yunus minta sama Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni. Itu dia. Dikeluarkan dari perutnya ikan paus biru. Dan ini kan banyak dijadikan amalan oleh istri-istri. Apalagi ibu yang mau melahirkan. Iya. Itu mau saja, ndak usah tunggu pembukaan. Ini kan coba kita perhatikan, Ibu. Nah, sekarang ini kan banyak ibu melahirkan di sesar. Betul tidak? Coba kita ingat. Mama tak dulu tidak ada itu yang disesar, padahal 4, 5, 6 anaknya terlecik-lecik di semua keluar, tidak ada yang disesar. Sekarang Tom itu dibilang ada pembukaan, nah di rumah sakit itu pun suster lagi kocik pembukaan. Iya, gue tahu karena pernah saya antar istriku melahirkan, gue temani. Jadi waktu itu saya cari memang rumah sakit yang tidak ada suster laki-lakinya. Kan ada tuh itu suster laki-laki. Saya bilang oh mau kocik istriku, deh. Saya setengah mati kumpul ke uang panai kok kocik di rumah sakit. Poreno. Itu yang dibaca. Nggak usah tunggu pembukaan. Mulai dari atas sini. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan barakah doanya Nabi Yunus, lancarkan kedongan aku keluar dari perutku seperti engkau lancarkan Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan paus biru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berkuat maki bismillahirrahmanirrahim. Baru 7 nih anaknya, subhanallah. Itu Ibu. 2 mau saja amalan di bulan Sya'ban yang perlu kita intenskan. Yang pertama tadi bacaan Quran. Tidak harus di 1 lembar 1 hari, tidak. Yang saya mau, yang saya minta, setiap selesai sholat biar 3-4 ayat. Setiap selesai sholat subuh 4 ayat. Selesai sholat zuhur 4 ayat. Selesai sholat asar 4 ayat. Begitu mau seterusnya. Ya, daripada 1 kali kita baca nah tidak dibaca nih lagi, kan tidak bagus. Mending sedikit-sedikit tapi berkelanjutan, karena ini adalah momen bulan Sya'ban. Dan 1 lagi yang terakhir sebelum saya tutup, Ibu, doa tanah. Allahumma barik lana fi, langsung Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah tetap panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, dan bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan saya akhiri dengan 1 pantun paling, Ibu. Nah, ada pantunku. Ke rumah neneng jadi tamu, disuguhi 1 gelas jamu. Siapapun presiden pilihanmu, ingat tetap bayar arisanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah
Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih. Engkau pula Tuhan yang maha penyayang tak pandang sayang. Di kesempatan ini tak pernah kami berhenti untuk senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat karunia yang masih Engkau titipkan kepada kami. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mampu memanfaatkan nikmat itu menuju ke jalur-jalur yang telah Engkau ridhoi. Jadikan pula kami sebagai umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjadikan beliau sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikan majelis kami sebagai majelis yang berkah, mendapatkan kebaikan-kebaikan, utamanya pandangan rahmat dan kebaikan-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai hamba yang terbaik, hamba yang akan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya Allah, berikan kami kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kebaikan kami, ya Allah, dan sulitkan kami jikalau terbersit niat sedikit pun untuk melanggar aturan-Mu. Tiada tempat untuk kami meminta dan tiada tempat untuk kami memohon sebaik-baiknya pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah, amin ya mujibat du'a isailin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.